Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Baim di channel Baim Coding Shop. Nah, kita lanjut untuk live wire-nya. Kita ingin mencoba ini ya, properti itu gimana penerapannya. Paling nanti saya akan ambil yang biasa dipakai aja ya. Ini yang sebelumnya kita counter nih, saya edit dikit untuk apa namanya, navbarnya ya. Kalau secara fungsi masih sama ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar properties ya. Ini properties masih halaman 1 ya. Jadi saya akan membuat ini kok PHP Artisan Soft. Saya akan membuat sebuah komponen baru yaitu properties. Sebelumnya saya mau hapus dulu nih. Karena ada halaman 1 sama 2 ya. Kemarin kita belajar untuk pindah-pindah halaman menggunakan komponen PHP Artisan live wire delete halaman 1 kita delete, yes. Halaman 2 kita delete. Apa nih? Ini kita hilangin dulu. Ya, kita halaman 1 2 udah hilang. Kita bikin lagi live wire make property. Oke, halaman 2 udah hilang. Kita bikin rootnya ya, properti seperti ini, larinya ke properti, sip. Lalu di navbarnya bukan navbar ini, navbar yang blade-nya ini properties, larinya ke properti ya, seperti ini. Oke, ini udah tutup nih CSS yang saya edit dikit. Webnya juga kita ke kiri aja sesuai urutan. Halaman 1 udah nggak ada, counter juga, counter dimin aja dulu ya, app.blade nggak diapa-apain. Oke, kita lanjut ke properti yang blade, lalu buka properti yang komponennya. Ini kita bagi dua, counter kita kesampingin. Nah, ada seperti ini ya. Ini apa nih? Kita tes dulu, refresh. Oh, halaman 1 udah nggak ada ya. Ke properti. Nah, ini udah masuk properti. Cuma kita coba tampilin. Ini ada apa aja sih? Ini kita copy aja ya. Seperti ini. Paragrafnya hilangin dulu. Properties. Oke, apa aja sih yang bisa kita ambil properties itu? Introduction, level component, store and track as property on the class component. Oke, ini jadi misalkan kita membuat sebuah komponen sebuah properti seperti ini, misalkan ya, message hello world. Ini kita bisa langsung akses ke dalam blade-nya seperti ini. Kita bikin kelas dulu, misalkan di sini kita taruh nih sebuah variabel, dari sini message ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini dia langsung terbaca gitu secara langsung gitu, tanpa harus kan biasanya kita lempar ini kan, lempar variabel gini kan. Misalnya di sini message 2, halo dunia misalkan ya, message 2. Kok nggak ada sih? Astagfirullahaladzim. Oh, duanya. Satu angka, satu
Nah, ini bisa juga. Ini nih cara yang biasa nih kayak di apa namanya? Laravel. Tapi kalau dengan Livewire kita bisa langsung membuat sebuah properti yang bisa langsung dibaca di view-nya ya. Ya, seperti ini tuh. Ya. Lalu ada apa lagi? Nah, ini nih tadi nih yang kita udah terapin. Kita bikin di komponennya, langsung di view-nya langsung bisa terbaca. Nah, kita juga bisa menangkap sebuah apa namanya? Nih mon ini juga bisa menangkap apa namanya? Sebuah apa namanya? Parameter yang dilempar ya dari pemanggilan komponen tersebut. Nah, ini juga bisa kita coba ya. Kalau cara kayak gini, mon apakah sama penerapannya dengan yang tadi? Hasilnya sama apa dengan yang tadi apa enggak gitu. Ini message-nya kita hilangin, sama ya, hello world sama. Ini udah kita hilangin tadi yang di sini ya, sama caranya. Bisa langsung di state di propertinya atau bisa kita langsung buat di mon ini biasanya nanti kalau ada sebuah perubahan ya, misalkan cara buat ngedit data tuh, misalkan kita ngedit cerut itu biasanya kalau untuk nampilin data yang diedit di formnya itu biasanya kita pakai mon terlah. Kalau ada yang krut ada di video saya sebelumnya juga udah diterangin juga. Bisa mon juga bisa dibikin function. Kalau saya kemarin sih dibikin function lalu di seperti ini, public function test. Saya dibikin parameter, jadi parameternya itu nanti yang di apa namanya di break dijabarin file-filenya. Tapi dengan cara ini juga bisa. Oke. Lanjut, ini bisa menangkap beberapa variabel ya. Ini kan bentuknya objek array. Ini belum bisa, nantilah diterapin ini. Ini sebenarnya sih buat apa namanya? Kayak set nih, nilai value-nya dari sini nih bisa kita reset. Ada di kemarin saya bikin dibuat paging. Nah, ini data binding ini apa namanya? Kita bisa mensinkronkan antara properti ini dengan form ya, form. Ini contohnya pakai input text. Jadi cara penangkapannya kalau mau bikin input tipe text dengan nama misalnya message, itu nggak bisa pakai lagi nama name itu udah nggak bisa pakai lagi, tapi menggunakan environment model dan harus ada propertinya di dalam komponennya ya. Contoh nih seperti ini, ini message hello world, kita tes kita belajar properties. Nah, gini aja dulu. Title lalu kita bikin sebuah apa namanya input ya, input text. Kan biasa kita begini ya misalnya nama lah ya, nama. Misalkan nama ya, kita belajar properties kelas form control. Lalu di sini kita ada ini aja dulu ya, ribet banget sih placeholder, masukkan nama. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita ngetik ini nih ya, terus biar bisa kebaca komponen gimana nih, kita tinggal tambahkan di sini public string nama ya. Lalu di sininya name-nya itu udah bukan name tapi wire model ya, seperti ini.
Nah ya, kalau misalkan ininya nggak ada gimana, ada apa pengaruh? Nah dia setiap apa namanya, ini nggak ada apa-apa, kita pas ngetik itu langsung error. Artinya apa? Dia setiap ketikan itu dia selalu mengecek ke dalam komponennya ini, jadi kayak sinkronisasi antar kanan dan kiri nih ya. Misalkan coba lihat ya di dokumennya. Nah ini Clever bisa, nah sinkronisasi antara value elemen specific property in your component ya, yang tadi dia tuh setiap ketikan itu dia ada kayak semacam action dia ke dalam properti ini. Nah misalkan saya bikin sebuah div ya, ini aja deh, margin top 3. Ini kalau saya tulis nama gini gimana, apa yang terjadi? Joni. Nah ya kan, yang saya bilang di setiap ketikan itu ada melakukan kayak sinkronisasi data. Makanya pas kita ketik J, ini langsung tampil J. Nih, langsung ditampilkan di dalam, langsung render dia di bawahnya ya, yang properti nama ini Joni Tong ya kan. Jadi kayak semacam kayak di React.js gitu juga sama sih. Kalau waktu kita mau bikin inputan itu kita menggunakan apa namanya, onceng gitu kan, onceng di apa namanya, di penamaan di inputnya itu, nanti pas lengkapnya itu baru yang fullnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini bindingnya ya, binding apalagi ini. Nah ini ada di bounce 500 mili ya, coba-coba aja dulu. Ini lazy penundaan ya, nggak nunda siapa, agak-agak ini coba aja kita ya, kita bikin dot lazy ya. Oke. Dia tidak akan melakukan apa namanya, render. Nah dia, jadi dia waktu melakukan apa, kita ngetik, nah gitu. Oke. Jadi waktu kita melengkapkan sebuah kata di dalam input teks ini tidak akan melakukan action apa-apa kecuali kalau kita sudah pindah kursor atau pindah tab, itu lazy ya. Oke. Penggunaannya mungkin bisa, jadi kan kalau kita menggunakan Livewire ini kadang template yang kita pakai itu apa namanya, tidak kompatibel gitu loh. Kadang ada, misalnya kita buka modal ya, modal kita ketikan baru gini aja tanpa ada ini ya, tanpa ada lazy atau apa, itu dia bisa langsung error gitu karena dianggap dia kayak nge-refresh gitu. Ada di video sebelumnya juga saya udah apa namanya, dapat kejadian kayak gitu, cuma saya melakukan sebuah menggunakan differ. Saya menggunakan differ itu penundaan. Jadi apapun yang kita ketik itu gini tuh, kita apa-apain tuh nggak kebaca apa-apa. Beda sama lazy ya, lazy itu kan tadi nunda dia, tapi kalau kita pindah itu baru terbaca. Tapi kalau differ ini sama sekali nggak ada action. Jadi kayak orang name aja, name biasa, ini baru ada action kalau kita melakukan sebuah kayak semacam submit gitu, itu baru dia terbaca di sini ya. Jadi enaknya gitu tuh kalau Livewire tuh. Jadi kita bisa, apalagi kalau kita melakukan ini misalkan search ya, search buset deh, cari barang gitu. Nah kalau misalkan kita punya
select ke database, itu bisa tuh kita dari pakai ginian yang Livewire ini, kita langsung bisa secara real time gitu pencariannya. Jadi setiap kita kata tak 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 tak, langsung deh tuh mencari gitu, mencari secara real time. Itu ada di video saya juga di belajar ini Laravel Livewire ada. Saya gunakan pencariannya seperti ini. Jadi antara yang biasa yang tidak ada belakangnya ini lazy dan diver itu udah tahu ya perbedaannya ya. Lazy menunda tapi muncul, tetap muncul setelah kita pindah kursor. Diver itu tidak memunculkan apa-apa, tidak akan memunculkan apa-apa, kecuali diver ini kalau kita udah melakukan sebuah ini kita coba ya, kita coba yang diver wire click search ya. Misalkan di sini ada public function search. Terus coba deh. Enggak diver. Nah ya, kita melakukan ada aksi, dia baru muncul ya, aksi tapi di submit. Coba lagi, misalkan kita refresh tuh, kalau kita pindah-pindah enggak muncul, tapi kalau kita pakai lazy ini muncul, kita pindah-pindah. Tapi kalau diver itu dia harus ada submit gitu. Nah nih macam pakai tombol ya. Oke. Nah dari binding ini kita bisa setelah belajar properties data binding, kita bisa terapin di counter ya. Di counter nih misalkan seperti ini kan nih, 1 2 3. Misalkan di sini ada public message error misalkan ya, message error misal kosong dulu. Nah ini kita tambahin di sini nih, alert danger, di decrement if string this count sama dengan 0. Nah ini kita melakukan render ulang untuk message ya. This manggil yang properti di dalam komponen tersebut harus menggunakan this ya. Udah bang, udah cukup gitu ya misalkan ya. Ini kita tampilkan message error. Nah di incrementnya di sini message error ini kita lakukan pengosongan kembali seperti ini. Coba kita lihat ya, tambah kurang kok nggak muncul sih, kurang, aduh apa yang terjadi. Kenapa dia tidak muncul bleednya? Message error. Astagfirullah teman-teman. Ini nggak di sini ya, tapi di dalam counter ya. Nah maksudnya di sini ada. Nah misalkan gini, tambah kurang. Nah tuh dia langsung render di sini ya. Udah bang, cukup bang, udah cukup. Nah ya. Nah ini bisa kita hilangin juga nih ya, menggunakan apa namanya,
public alert ya, alert false di sininya string this alert false true. Ya udah, tinggal di sini tambahin if alert true and if tambah kurang, nah ya, tambah kurang. Nah ya, ini bisa properti kita terapin di counter. Jadi penggunaan properti itu yang setiap action dia berubah itu ya bisa kita terapin di sini. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.